Selamat pagi anak-anak kelas 6. Semangat pagi dan apa kabar anak-anak? Tetap sehat ya. Selalu stay at home dan belajar dari rumah. Oke, hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran komputer membuat proyek sesuai agenda yang kemarin. Nah, langsung aja ya, kita buka Google Chrome-nya atau boleh pakai Mozilla, terserah. Lalu kita ketikkan scratch.me.edu, kita tunggu, lalu klik create. Oke, nah di sini kita sudah masuk dalam area atau tampilan awal Scratch. Pada tampilan awal Scratch ini, di sini ada beberapa menu yang harus kalian ketahui. Nah, menu yang pertama adalah ada file, edit, tutorial, kemudian ada di sampingnya itu ada seperti bola dunia ya. Bola dunia ini tuh untuk mengubah bahasa atau language-nya. Misalkan anak-anak mau mengubah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke. Sekarang ini ada motion code-nya, lalu ada looks. Nah, motion ini untuk membuat atau mengganti pergerakan suatu karakter. Lalu ada looks untuk tampilan, ada sound untuk suara dari karakter itu. Kemudian ada event ketika anak-anak misalkan mau menjalankan atau suatu kejadian harus tiba-tiba ketika mengklik bendera hijau, lalu itu adalah awal untuk menjalankan satu program. Kemudian ada kontrol untuk mengontrol semua codingan yang ada di Scratch ini, sensing untuk sensor, lalu operator ini untuk operator matematika jika dibutuhkan. Nah, hari ini kita akan membuat satu animasi yang masih ada kaitannya dengan tema kita, yaitu selamatkan makhluk hidup. Kita akan membuat animasi tentang hewan, tapi hewannya ini ada di laut. Yang pertama kita ubah dulu tulisan untitled-nya jadi tulisan kalian, nama kalian masing-masing ya. Misalkan project 1 underscore nama kalian masing-masing, lalu nomor absen, kelas dan kelas jangan lupa ya, kasih kelas. Oke, setelah itu kita pertama kali adalah nih, coba cek di sebelah sini. Di sebelah sini adalah karakter kucingnya atau karakter hewan. Kita nanti akan ganti ini. Di sebelah kanannya lagi itu ada stage-nya atau backdrops. Nah, ini kita klik dulu. Kita pilih upload backdrop. Nanti gambar-gambarnya ibu akan berikan di Google Classroom. Sebelum kalian memulai mengcoding atau membuat animasi menggunakan Scratch ini, anak-anak download dulu gambarnya, semuanya yang sudah ibu letakkan di Classroom ya. Kemudian setelah itu kita masukkan backgroundnya. Nah, background 1, ibu mau masukkan background 1. Di situ nanti ibu kasih 4 background, terserah kamu mau pakai yang mana, bebas. Nah, kita lihat, sesuaikan dulu. Kalau misalkan bu ada yang nggak sesuai nih, kamu tinggal klik aja nih convert to vector. Nanti dia bisa kita besarkan atau kecilkan. Tapi kalau sudah sesuai tidak usah diklik convert lagi ya. Terus yang backdrop awal kita hapus. Ini backdrop 1, lalu masukkan lagi backdrop selanjutnya, kita masukkan lagi. Ibu akan buat switch backdrop ya, nanti ada 2. Lalu pakai yang background yang kedua nih, open. Kita tunggu sampai dia selesai import. Nah, seperti ini nih. Bu, ini nggak pas dengan layarnya yang putih ini. Gimana bu? Kamu tinggal klik convert to vector seperti yang tadi. Lalu kita tarik-tarik layarnya supaya pas posisinya. Oke. Nah, setelah sudah dirasa pas seperti ini, cukup kita masuk ke code untuk mengcoding si
backdropsnya ini. Kita masuk ke situ ya. When flag click, nah ketika bendera hijau diklik, jadi logikanya begini, untuk mengganti suatu backdrop berarti kan ketika bendera hijau diklik maka si backdrop ini akan berganti kan, atau ke next backdrop berikutnya, tetapi harus menunggu pergantiannya, menunggu selama beberapa detik atau selama 1 menit nih misalkan. Nah berarti logikanya kita masukkan, dan ini kan akan mengulang terus. Nah when flag click, lalu kita pilih next backdrop, lalu kita masukkan ke, nah setelah next backdrop kita wait, kita tunggu dulu, kita tunggu selama berapa untuk pergantian itu. Misalkan ibu buat 30 detik ya, jadi setiap 30 detik lautnya ini akan berganti. Lalu nah ini supaya dapat berganti terus berarti membutuhkan namanya pengulangan. Kita pakai forever untuk mengulang. Bu boleh pakai repeat, boleh, tapi ibu sarankan sih lebih baik pakai forever ya. Nah kalau repeat kan dia kayak ada batasannya, nah kalau forever kan enggak. Oke, backdrop 1 sudah selesai. Sekarang kita buat yang karakternya. Karakternya di sini kan masih ada kucing. Nah kita klik custom, kucing ini diklik ya, klik kiri lalu klik custom, kemudian yang custom 2 kucingnya dihapus, kita masukin yang pakai upload sprite, pilih ubur 1, kita klik masukin ubur 1-nya. Oke, custom. Nah ubur 1 seperti ini. Lalu sprite yang satu ini, yang ini kita hapus aja. Nah tinggal ubur 1, lalu kita masuk ke code-nya. Logikanya untuk yang ubur-ubur ini kita harus mengecilkan, itu yang pertama, mengecilkan ubur-uburnya. Kemudian setelah mengecilkan ubur-uburnya, kita membuat ukuran ubur-ubur ini tidak hanya satu ukuran saja, tetapi kita buat dari bermacam-macam ukuran. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pergantian setiap pergantian custom ubur-ubur ini atau ukurannya, itu kita harus memberikan waktu tunggu ketika pergantiannya. Yang kedua, kemudian untuk supaya dia mau berjalan berarti kita harus mengatur efek bayangannya. Kita gunakan efek bayangan karena ubur-ubur ini kan yang anak-anak tahu, ubur-ubur itu kan dia transparan ya kalau di laut. Nah kalau ini kan belum transparan, makanya kita buat supaya ubur-ubur ini menjadi transparan seperti apa. Lalu ubur-ubur ini bisa berjalan ke semua arah, ke segala arah. Jadi baik ke atas, ke bawah, samping, kiri, kanan. Nah, kita buat seperti itu. Sekarang kita mulai event tetap when flag click. Tetap ya, when flag click. Kemudian kita buat supaya dia berjalan dan bisa mengklon dirinya jadi banyak. Kita masukkan clone di control create clone of myself, kemudian atur ukurannya, kita atur ukuran, set size to 100%. Kita nggak mungkin kalau 100% itu segini, walaupun kita bisa rubah lewat sini ya, lewat size yang di sini kita bisa rubah, tetapi kita mau perubahannya ini nggak hanya satu ukuran. Nah kita buat pakai operator, kita buat ukurannya random, jadi acak. Kita buat ukurannya dia dari ukuran 5 sampai ukuran 20% ya, jadi kita random. Lalu kita tunggu dia berganti atau munculnya itu selama, kalau 1 second nanti dia terlalu lama, kita buat pakai 0,5 detik. Nah setelah itu supaya ini bisa berjalan, coba kita jalankan. Mau nggak jalan? Nah dia mau berjalan nih.
tapi dia ngeklon sendiri, dia atau membuat salinan ya dirinya, tapi dia cuman hanya diam di tempat, nggak ada pengulangan, dia cuma satu kali ngeklonnya. Berarti kita harus tambahkan forever di sini. Nah, supaya dia mau mengklon menjadi banyak nih anak-anak bisa ngeliat kan, dia mengklon menjadi banyak posisinya, tetapi hanya di satu tempat aja nih, belum random atau belum acak. Nah, berarti kita harus masukkan lagi when I start as clone. Di sini ketika saya mulai untuk mengkloningkan diri, berarti kita buat efek, kita mengatur efek bayangan. Set color itu ada di menu looks ya. Set ini colornya diganti ghost. Kenapa ghost? Karena ghost itu kalau bahasa Indonesia dia bayangan ya. Ghost ke efek tuh kita mau buat efeknya ini dari efek yang dia terlihat sampai yang nggak kelihatan nih, sampai yang dia transparan. Berarti di sini kita kasih operator pick random. Kita rubah, kalau dia 10 ya kan, kalau dia 10 misalkan 10 ke 50, nah bentuknya seperti apa, coba kita lihat. Nah, dia masih kelihatan, dia belum yang transparan banget. Berarti kita buat menjadi pick randomnya ini 50 sampai 80. Coba, semakin besar nilainya maka semakin dia tidak terlihat ya, atau bayangannya tipis. Kemudian dia harus pergi ke semua posisi, berarti go to random position. Nah, dia harus pergi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kemana-mana. Berarti kita pakai go to random position. Setelah itu dia harus berjalan dengan arah acak. Nah, bagaimana tuh? Berarti kita harus pakai glide. Glide ini sebenarnya meluncur ya, tapi dengan kata lain dia berjalan. Berjalan 1 detik ke semua posisi. Nah, supaya kita bisa dia terlihat kayak mengacak gitu, jadi semua arah kita terlihat, ubur-uburnya banyak banget nih, kita pakai operator lagi. Kita pakai pick random, masukkan sini, kita buat dia meluncurnya dari 5 hingga 10 boleh, atau Bu dari 1 sampai 10 boleh, nggak masalah. Coba kita lihat. Nah, dia seperti ini nih, dia akan mulai untuk mengkloning diri lalu bergerak acak seperti ini. 1 sampai 10 nih bisa, atau kita buat pick randomnya misalkan 5. Kita start ulang. Nah, seperti ini dia akan muncul. Nah, Bu, tapi di sini muncul nih, gimana nih Bu? Ini kan yang posisi awalnya. Yang posisi awal dia mengkloning ini, itu kan masuk perintah ini, when flag click, ini harus kita hide, kita sembunyikan. Berarti kita pakai looks hide, masukkan sini, lalu di bawahnya kalau ini di hide bisa keluar nggak Bu? Nggak muncul sama sekali, karena yang when I start as clone-nya ini kita nggak tunjukin atau nggak tampilkan. Berarti ini harus di show terlebih dahulu. Kita tambahi show. Oke. Sekarang kita play. Nah, dia nggak muncul kan, yang tadi dia mengklon dirinya sendiri kan nggak muncul. Oke. Udah selesai. Selesai 1 ya. Setelah itu misalkan nih Bu, saya membuat si ubur-uburnya ini lebih transparan lagi, boleh kamu buat di sini yang efek bayangannya itu kamu buat menjadi 60 sampai 100 nih misalkan. Ini bisa. Nah, nanti dia akan lebih transparan lagi. Tuh, transparan banget kan? Seperti ini efeknya. Pergerakannya pun juga dia lebih smooth ya kalau transparan, lebih halus. Kelebihannya yang scratch.meet.edu yang online ini,
dia nanti akan otomatis save project ya. Jadi di sini tuh nanti akan muncul save project ketika kita membuat satu tambahan code baru atau karakter atau apa tambahan yang ada di Scratch ini. Langkah kedua, masa cuma ubur-ubur aja kan nggak mungkin ya, karena kita mau membuat si underwaternya ini tuh lebih banyak lagi. Berarti kita tambahin ubur-ubur lagi, kita klik kiri, klik kanan, lalu klik duplikat. Nah, jadi ubur-ubur 2. Di sini kita klik ubur-uburnya, kita pilih custom. Di custom ini kita tambahin bentar ya, kamera ibu mau ibu pindah dulu. Seret. Oke. Nah, kita tambahin, kita back dulu. Di sini kita tambah upload kostum yang ubur-ubur 2. Save dulu, jangan sampai hilang ya, projectnya di save dulu. Nah, terus yang ubur-ubur 1 ini kita delete, jadilah yang ubur-ubur 2. Code-nya seperti apa Bu? Sama, karena kan kita tadi udah clone atau udah duplikat si ubur-uburnya ini. Oke, selanjutnya adalah setelah selesai yang 1, kita buat yang 2 ini pick randomnya berbeda, jangan size nya 5 sampai 20 lagi, kita buat size nya misalkan 7 sampai 25 nih size nya. Nah, kemudian pick random yang untuk bayangannya kita buat misalkan berapa ya, 50 deh, 50 sampai 80. Bebas ya kalau untuk ini, itu terserah. Lalu untuk dia meluncur ke arah mana, untuk dia meluncur ke arah mananya atau pergi ke arah mana pergerakannya, ini juga kita bebas. Kita mau set jadi 2 sampai 8 kah, nggak masalah. Oh, ini yang ini ya, bisa tandain. Kalau yang ubur-ubur tadi itu yang ini. Jadi kalau kita klik ubur-ubur 1, berarti di sini tandanya ada karakternya. Terus yang ubur-ubur 2 ini, nah berarti dia berbeda yang tadi. Berarti yang ibu ubah tadi yang dari ubur-ubur 1-nya. Jadi dilihatnya dari sini, oke? Nah, sekarang kita play. Dia akan ada banyak ubur-ubur nih muncul. Tuh ya kan? Nah, ubur-ubur yang pink juga dia akan muncul di sini. Nah, setelah kira-kira ubur-ubur selesai, kita mau tambah apa lagi ya? Nah, kita mau menambahkan kuda laut. Anak-anak udah tahu belum kuda laut seperti apa? Kita tambahkan dulu ya. Ubur-ubur ini kita tambahkan jadi upload sprite baru. Kita tambahin kuda laut yang ini, misalkan kita pakai kuda 1 nih, kuda 1 open. Kita buat si kuda laut ini, logikanya adalah ketika dia berjalan itu dia akan mengatakan sesuatu, atau dia akan say hello atau berpikir sesuatu, dia akan mengatakan sesuatu. Nah, setelah itu dia akan menunggu, dia akan berpindah tempat untuk berjalan, tetapi perpindahannya itu enggak langsung cepet pindah, itu enggak, kita tunggu dulu selama beberapa detik untuk dia pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Kita buat sekarang codingannya. Yang pertama when flag click, yang jelas ini ya, karena semua dimulai dari ketika bendera hijau dimulai. Lalu kita buat dia bisa bicara, say hello. Nah, hello ini bisa kalian buat terserah, bebas apa aja, mau kalian tulis nama kalian atau sebagai identitas ya, atau kita adalah keluarga, itu nggak masalah. Jadi ini terserah mau dibuat apa aja. Setelah klik say hello, dia akan menunggu untuk berjalan itu selama kita buat 0,1 detik agar pergerakannya lebih halus. Kalau kita buat 1 detik, nanti dia lama banget, harus per 1 dia baru jalan, tak, 1 lagi dia baru jalan, tak. Nah itu lama banget. Nah sekarang
setelah itu kita atur gerakannya, dia itu harus bergerak atau move sebanyak 10 langkah ya, dia harus bergerak itu. Kemudian kita atur rotasinya, kita set rotasi supaya dia hanya wajahnya itu berhadapan ketika dia berjalan, dia hanya akan berjalan ke kanan, ya udah dia wajahnya ke kanan. Ketika dia berjalan ke kiri, ya udah dia wajahnya ke kiri, kayak gitu. Kita pakai set rotation style left right. Nah, kalau sudah, supaya dia nggak nabrak tembok, sisi tembok atau sisi dindingnya ini, kita pakai if on its bounce gitu ya. Jadi ketika sudah sampai batas pinggir, dia akan memantul. Nah, supaya dia mau mengulang, ini kan dia nggak mau mengulang tuh, karena dia cuma segini. Oke. Sekarang dia harus mengulang. Bagaimana cara mengulangnya? Seperti biasa, kita gunakan control forever. Kita masukkan ke sini. Yes. Nah, ya. Sekarang kita mau membuat ubur-uburnya, bukan ubur-ubur, kuda lautnya ini ukurannya nggak sebesar ini. Bagaimana, Bu? Oke, kita akan set persenannya ya, atau ukurannya itu pakai lux. Jadi kita set size to, kita set dulu size-nya. Kita set size menjadi misalkan 20%, lalu kita jalankan. Nah, dia akan segini nih, 20%, kecil kan? Oke. Nah, kita stop dulu, kita taruh di sini, posisikan di sini. Kita buat clone-nya atau duplikat si kuda lautnya ini menjadi beberapa duplikat. Nah, ini kita taruh sini, tapi ini kita ganti warnanya, masuk lagi ke custom, lalu tanda kucing ini kita upload custom dulu, jangan dihapus dulu ya. Kita masukkan kuda yang 2, open. Kuda yang pertama kita hapus. Nah, dia akan menjadi kuda yang warnanya pink. Yang pertama kuning, kemudian yang kedua adalah pink. Kalau sudah, kita masuk ke code. Nah, di code sini kita ubah ukurannya, karena dia jadi kayak adiknya si kuning yang kuda ini. Kita ubah menjadi misalkan 18%. Kita lihat. Oke. Stop. Nah, supaya dia terlihatnya lebih kecil lagi, kita buat di 16%. Lalu say hello-nya ini dilepas. Say hello itu untuk yang depan aja, nanti kalau yang semuanya say hello jadi tumpuk-tumpuk ya, double-double, karena kita mau kuda ini jalannya bersamaan, tiga-tiganya. Kita buat satu lagi ya, duplikat. Nah, satu lagi clone-nya ini kita letakkan di sini, duplikatnya. Kemudian kita atur ukurannya menjadi berapa, 14%. Kita play. Nah, dia jadi berjalan kan, hello. Nah, dia akan mengikuti seperti ini. Nah, ubur-uburnya dia akan bergerak terus, ubur-uburnya ini. Oke, seperti itu. Nah, oke, selesai. Nah, sekarang kita stop dulu, lalu kita buat satu lagi kita buat cumi menggunakan ini ubur-ubur yang pertama. Ini kita klik kanan, kita duplikat, kita masuk ke customnya, kemudian kita masuk ke sini, upload custom. Kemudian kita pilih cumi yang cumi 1, anak-anak boleh ambil cumi 1 atau cumi 2 terserah. Ibu pakai yang cumi 1, kita klik, yang ubur satunya di delete. Nah, jadi cumi 1 ini kita
masuk ke code-nya. Nah, kalau yang ubur-ubur ini dia karena transparan, jadi di sini di codingannya yang ubur-ubur ya pakai set bayangan atau ghost. Nah, kalau si cumi kan nggak ada ininya ya, nggak ada apa istilahnya, bukan transparan tapi dia nyata. Nah, jadi yang set ghostnya ini kita ganti jadi color. Color itu kita bisa mulai dari min 100 sampai 100. Apa yang terjadi supaya dia bisa untuk berganti warnanya setiap dia melakukan perpindahan. Lalu set size-nya untuk pick randomnya ini yang tadi kan ubur-ubur kita pakai 7 sampai 25. Nah, di sini kita bisa pakai dari 5 sampai 15 misalkan. Kan cumi lebih kecil daripada ubur-ubur ya. Lalu ini pick randomnya betul, pick random ini kita mulai dari 7 sampai 10 nih misalkan. Bebas, angka ini bebas, jadi terserah kalian. Oke, kita coba play. Nah, ini adalah cuminya, ini cuminya dia mulai untuk mengikuti. Nih, cuminya berganti-ganti warna karena memang kita setting colornya atau warnanya tadi itu random dari min 100 sampai 100. Kita stop dulu, kita rapatkan yang kudanya ini, adiknya yang paling kecil nih, kita rapatkan. Oke. Terus kita play. Oke. Jadi kurang lebih animasi yang akan kita buat seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita klik stop dulu ya. Ini bisa dibesarkan juga kalau mau melihat anak-anak nih seperti ini. Nah, jadi kelihatan banget kan dia perpindahannya, pergantiannya. Nah, ininya juga jalannya kelihatan nih. Oke, kita coba cek yang kuda yang ketiga dulu ya, kenapa dia ketinggalan terus sih. Kita coba cek, kita weightnya udah 0,1 sama weightnya 0,1. Ini juga weightnya 0,1 sama, ini ketinggalan terus nih yang kecil nih. Oke. Nah, ada satu ini nih pertanyaan, bukan pertanyaan sih, ada yang tanya ini seperti ini, Bu, kenapa sih ubur-uburnya ketika diklik ini kok nggak keluar nih Bu? Nah, karena tadi kan ke hide di sini nih, lambangnya ini adalah lambang, dia berarti nggak muncul atau nggak nampak. Nah, sedangkan si cumi tadi itu juga kita hide. Nah, nanti dia akan munculnya ketika dijalankan aja nih, karena tadi ada codingan hide. Lalu yang kuda dia nampak karena kita nggak nge-hide yang kudanya. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Kalau sudah selesai coding seperti ini, sekarang saatnya kita untuk menyimpannya. Menyimpannya yang pertama kita klik file, lalu save now dulu. Itu kalau anak-anak sudah masuk ya, sudah login. Nah, seperti ibu ini kayak gini, loginnya dengan create account atau join Scratch, itu nanti anak-anak bisa login. Tapi kalau anak-anak yang belum, tinggal klik ini ya, klik file, lalu save to your computer. Nah, nanti akan save seperti ini projectnya. Kita buka, tampilkan dalam folder projectnya. Nah, ini. Nah, project di sini ini nanti yang dikirimkan ke Google Classroom, mengerti ya? Jadi ibu nanti akan mengecek project kalian itu dari Google Classroom. Jadi masing-masing nanti anak langsung mengirimkan ini saja yang dikirimkan. Nanti ibu buka dari sini, seperti itu. Ya, jadi mengerti ya anak-anak ya, tugasnya ini yang dikirimkan ke Google Classroom. Nanti jika ada pertanyaan, Bu, saya nggak bisa ngirim yang mana yang dikirimkan kan? Nah, yang dikirimkan ini, jangan difoto ya,
kirim file projectnya, bukan foto. Ibu nggak minta foto atau video, tapi kirim file projectnya ke Google Classroom. Baik, seperti itu. Cukup sekian dari Ibu untuk animasinya. Anak-anak silakan mencoba dan semoga berhasil dan selamat mencoba. Terima kasih. Dadah.